Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kita akan melanjutkan materi mengenai perkuliahan dengan mata kuliah Competitive Market Analysis dan Value Proposition Development. Kita akan melanjutkan untuk pertemuan yang kedua. Sesi kedua ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita melakukan analisis kompetitif. Jadi bagaimana sih kita melakukan analisis terhadap kompetitor kita? Yang pertama, kita harus menentukan dulu tujuan perusahaan. Tentukan tujuan perusahaan. Menentukan tujuan perusahaan ini dan juga alasan kenapa kita harus melakukan kompetitif ini gitu. Kita harus punya tujuan perusahaan kita untuk melihat strategi yang dijalankan oleh pesaing kita. Kita untuk melihat produk-produk apa sih yang mereka ciptakan. Kita ingin melihat mereka mempromosikan produk mereka melalui apa gitu. Kita harus menentukan tujuan dan juga alasan kenapa kita melakukan analisis kompetitif. Selanjutnya, tentukan kompetitor dan identifikasi. Jadi di sini pilih minimal antara mungkin 5 sampai 10 atau bahkan sebenarnya sampai berapapun, sebanyak mungkin untuk dibandingkan dengan perusahaan yang kita miliki. Kita cari tahu pesaing kita ada berapa. Kita cari beberapa pesaing kita, kemudian kita bandingkan dengan strategi yang kita miliki. Kemudian cari informasi mengenai kompetitor itu sebanyak mungkin, sedetail mungkin informasi yang harus kita gali dari kompetitor kita. Tentang siapa pelanggan mereka, kemudian apa masalah yang sedang mereka hadapi, kemudian bagaimana ketika ada masalah itu, cara menghadapi dari perusahaan itu bagaimana terhadap masalah tersebut gitu. Kita harus cari tahu dulu apa yang sedang mereka hadapi terhadap konsumen mereka, apakah sedang ada masalah atau strategi-strategi atau bahkan produk yang mungkin yang mereka ciptakan itu kenapa banyak disukai oleh konsumen mereka. Nih, kita harus cari tahu dulu kompetitor kita bandingkan dan kita identifikasi. Selanjutnya kita kembangkan kerangka analisis kompetitifnya. Kita gunakan kerangka untuk menganalisis kompetitor kita. Bisa dengan menggunakan kerangka SWOT, yaitu kita cari tahu nih kelemahan mereka, kelebihan mereka, kemudian peluang-peluang yang mereka punya, kemudian ancaman mungkin yang sedang mengancam mereka. Kita gunakan analisis SWOT ini. Tetapi mungkin analisis SWOT ini tidak cukup gitu. Kita harus menggunakan kerangka-kerangka yang lain atau bisa kita kembangkan dari menggunakan analisis tersebut. Bisa dengan menggunakan 5 kekuatan Porter. Untuk contoh yang ada di sini, seperti pendatang baru mereka itu siapa, kemudian pembeli-pembeli mereka itu siapa saja, dari kalangan yang seperti apa, kemudian pemasok mereka, kemudian barang pengganti ketika produk mereka sudah tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan oleh pasar, mereka mengganti produk tersebut dengan produk yang seperti apa yang sudah mereka rencanakan untuk mengembangkan ide produk yang baru seperti itu. Kemudian bisa juga dengan kerangka growth share matrix, yaitu mengklarifikasi produk yang layak investasi atau tidak terhadap persaingan industri. Jadi kita cari tahu produk yang pesaing kita ciptakan itu apakah itu layak untuk diinvestasikan di konsumen atau dengan perusahaan lain atau seperti apa. Kita cari tahu dengan beberapa kerangka yang mungkin kalian ketahui, dan di sini ini untuk contoh, tetapi sebenarnya masih ada banyak kerangka-kerangka yang lain. Kemudian setelah itu kita bandingkan fitur produknya. Kita bandingkan satu persatu dan uraikan dari fitur-fitur produk yang ada. Bisa dari yang pertama ada dari harga, kemudian dari layanan yang ditawarkan, kemudian mungkin usia audiens yang dilayani, rentang usia dari konsumen mereka itu bagaimana, seperti apa, berapa sampai berapa, kemudian desainnya, jumlah fiturnya apa saja, kemudian kemudahan ketika menggunakan produk tersebut, kemudian mungkin jenis dan jumlah ketika punya garansinya, kemudian dukungan pelanggan yang ditawarkan, dan tentunya kualitas produk mereka gitu. Kita cari tahu nih fitur yang mereka punya dari produk yang mereka ciptakan untuk dibandingkan dengan fitur di produk kita gitu. Selanjutnya kita bandingkan pemasarannya. Setelah kita cari tahu fitur produknya, pastinya produk itu akan dijual dengan strategi pemasaran tertentu. Tentunya akan dipromosikan dengan promosi penjualan yang bervariatif. Kita cari tahu
mereka promosinya seperti apa, pemasarannya bagaimana, melalui apa. Di sini contohnya misal melalui media sosial. Media sosial itu sekarang banyak sekali, dan melalui media sosial yang seperti apa? Apakah yang berbayar atau hanya sekedar yang gratis saja, atau mungkin yang sederhana seperti itu. Kemudian bisa lewat teks iklan situs di web, atau mungkin iklan berbayar yang ada di televisi atau dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian kita cari tahu juga cerita apa sih yang mungkin coba perusahaan itu sampaikan kepada konsumen gitu. Kita cari tahu apa yang ditawarkan kepada konsumen dari perusahaan tersebut, apa kemudian nilai yang mereka tawarkan itu seperti apa, kualitas produknya itu bagaimana sih yang mereka tawarkan kepada konsumen mereka. Kemudian kita juga harus tahu visi misi dari perusahaan atau dari pesaing kita. Visi misi mereka itu ingin menjadi perusahaan yang seperti apa. Kemudian suara merek mereka, brand mereka itu seperti apa, sudah dikenal sampai mana, dan ingin menawarkan brand itu seperti apa, kualitasnya seperti apa. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya ada analisis SWOT lagi. Mungkin yang sebelumnya menggunakan analisis SWOT, sebenarnya di sini SWOT itu memang disarankan untuk dipakai karena di dalam analisis ini kita bisa tahu analisis kelemahannya, kelebihannya, kemudian juga peluang dan ancamannya. Analisis SWOT ini membantu kita untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Analisis ini juga membantu mengubah kelemahan menjadi peluang dan menilai ancaman yang dihadapi berdasarkan kompetisi Anda. Kemudian selanjutnya kita kumpulkan data dan analisis. Ketika kita sudah menentukan kompetitor kita sudah membuat kerangka yang akan kita analisis atau informasi-informasi yang ingin kita dapatkan itu apa saja, kita kumpulkan datanya, kita kumpulkan informasi-informasi yang ada, yang kita dapatkan, untuk selanjutnya kita analisis. Kita analisis bagaimana, seperti apa, dan lain sebagainya sedetail mungkin. Kemudian kita buat kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Dan dari kesimpulan itu kita bisa menjadi tahu apakah perusahaan kita jauh di depan pesaing, atau malah sebaliknya, kita sudah jauh lebih tinggi dari mereka, sudah jauh lebih berkembang dari pesaing kita. Analisis kompetitif atau pesaing adalah praktik penting untuk pemain baru dan yang sudah ada atau berpengalaman. Analisis pesaing berkala membantu perusahaan mengawasi pesaingnya, mengidentifikasi peluang, dan siap menghadapi ancaman yang akan datang. Dengan mengetahui kelebihan, kekurangan, dan apa yang telah dilakukan oleh pesaing di dalam bisnis kita atau di dalam industri kita bisa dengan mudah juga mengambil keputusan yang terbaik yang akan membawa bisnis kita menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Strategi yang mungkin tadinya belum baik, kita akan mendapatkan strategi yang jauh lebih baik lagi. Rencana, dan mungkin kita akan lebih mengembangkan kelebihan kita, mengurangi kelemahan kita, mengurangi ancaman-ancaman kita, dan lebih membaca banyak peluang-peluang yang ada. Seperti itu. Sampai di sini untuk bagaimana cara kita melakukan analisis kompetitif atau analisis pesaing. Dan materi selanjutnya akan ada di podcast yang selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.